Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya untuk hari ini saya akan membahas tentang pelajaran SBDB, yang mana pelajaran SBDB itu tentang pengertian dari menyanyi, menari, dan menggambar. Jadi ini kita ada pelajaran tentang tari. Nah, apakah tari itu? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tentang itu tari ya. Dapat terlihat di sini ya. Jadi pengertian dari tari adalah gerakan dari tubuh atau badan yang memiliki nilai seni. Ya. Jadi orang penari adalah orang yang melakukan kegiatan menari. Jadi orang yang melakukan kegiatan menari itu disebut penari, ya. Nah, penari itu bisa lebih dari satu orang, ya. Bisa lebih dari satu orang ataupun sendirian, ya. Nah, jadi ada penari kelompok, ada penari individu. Contoh-contohnya antara lain sebagai berikut, ya. Tari piring, tari kelinci, tari payung, banyak sekali dan seterusnya. Tari kecak juga ada, ya. Nah, gerakan tari ini diperoleh dari banyak cara. Satu, yang pertama itu adalah kegiatan tari yang berasal dari alam. Contoh, ya, gerakan dari tubuh atau badan yang memiliki nilai seni. Nah, itu tidak ada di buku paket, namun biasanya itu sering keluar di tugas-tugas evaluasi, itu sering keluar, ya. Nah, makanya saya tambahkan di sini supaya kalian bisa memahami. Penari adalah orang yang melakukan kegiatan menari. Nah, contohnya banyak ya, tari piring, tari pendet, tari kelinci, tari payung. Nah, tari sendiri ini diperoleh atau didapat gerakannya dari berbagai cara, ya. Pohon tertiup angin, ya. Terus juga, nah, gerakan angin ribut. Contoh pohon tertiup angin itu adalah yang seperti gini-gini itu. Jadi itu pohon tertiup angin. Terus air mengalir yang yang tangannya gini-gini itu bisa, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh gerakan tari yang diambil dari alam. Dan taruh angin ribut yang bisa muter-muter gini itu bisa, ya. Kegiatan tari ini yang dicontoh dari atau diperoleh dari gerakan alam atau dari fenomena alam, ya. Nah, saya kasih contoh 3 saja yang dari alam, dan yang kegiatan, ya, sudah jelas di sini, ya. Itu adalah contoh-contoh, ya. Masih banyak lagi yang lain, kalian bisa sebutkan, ya. Kalian bisa sebutkan di sini. Yang pertama, contoh menyangkul. Gerakan menyangkul, ya. Gerakan cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah, itu, ya. Itu diperoleh dari gerakan kegiatan manusia sehari-hari. Gerakan yang diperoleh dari kegiatan manusia. Yang ketiga, misalkan yang C di sini adalah, ya, di sini, ya, saya simpulkan di sini, ya, untuk kegiatan untuk pelajaran SBDB hari ini adalah kegiatan kita tentang gerakan tari. Nah, menari atau tari adalah gerakan yang dihasilkan dari tubuh manusia yang mempunyai nilai seni, nak, ya. Itu. Jadi gerakan yang dihasilkan oleh tubuh atau badan, ya, yang menghasilkan nilai seni. Ya, jadi penari itu adalah orang yang melakukan kegiatan menari. Nah, orang yang melakukan kegiatan menari itu di situ disebut penari, nah, ya. Nah, banyak jenis tari, contohnya tari pendet, tari piring, tari lilin, tari kecak, ya. Itu padahal jenis-jenis contoh tari. Nah, itu harus kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka halaman 47. Sudah? Membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan.
Ya. Cara menentukan suatu bilangan. Halo, dengarkan dulu sayang. Ya, ya. Sekarang sudah masuk dalam materi membandingkan bilangan. Cara menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang, yaitu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kalau kita mau membandingkan bilangan yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit, jadi kita bisa melihat bilangan yang pertama dulu, ratusan dulu dilihat, antara bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang, yang mau dibandingkan. Jadi kalian harus tahu kalau membandingkan itu melihat dulu angka yang paling depan. Ya, yang mau dibandingkan dilihat dulu satu, ratusannya dulu bandingkan. Yang depan dengan yang belakang. Contoh ini sudah ditulis saja sama Miss. Misalkan kalian mau membandingkan bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang, maka kalian harus melihat angka yang di depan dulu. Tidak boleh yang dari belakang mau dibandingkan dengan yang depan, jangan ya. Jadi kalau mau membandingkan bilangan itu, lihat dulu angka yang paling depan. Kemudian dilihat angka yang paling belakang yang untuk dibandingkan. Perhatikan dulu. Ini ada, kalau menyebutkan bilangan jangan disingkat ya sayang. Jangan 264 itu salah. Kita lihat dulu angka ratusannya. Angka ratusannya, perhatikan. Angka ratusannya di sini berapa? 2. Ya. Kalau yang di sini ratusannya juga 2. Ratusannya juga 2. Jadi antara bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang ratusannya sama. Di sini 200, di sini kok 200 juga. Jadi kalau sudah sama kita lanjut, tidak usah mana yang mau dibandingkan kok sama. Nah, kalau sama kita lanjut ya. Kita lanjut lagi karena sudah sama, bilangan paling depan ratusannya 2, yang mau dibandingkan juga 2. Jadi tidak usah dicari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, tidak ada karena sama. Jadi karena sama kita lanjut menginjak ke puluhannya ya. Puluhannya di sini angka 4. Ya. 4. Puluhannya 4. Kemudian angka yang paling belakang sini puluhannya berapa? Puluhannya 6. Puluhannya 6. Coba sekarang perhatikan. Angka yang di depan puluhannya itu katanya 4 di sini. Kemudian yang mau dibandingkan di sini 6. Sama apa tidak? Ratusannya tadi sama. Karena sama kita lanjut ke yang puluhan langsung. Karena sama tidak bisa dibandingkan. Karena sama. Ya, di sini puluhannya 4. Terus bilangan yang belakang puluhannya 6. Sama apa tidak? Tidak sama ya. Berarti lebih besar mana? 4 dengan 6. Jadi kalau sudah ketahuan angka 4-nya ini katanya lebih besar dengan 6, maka kita menyebut lebih kecil. Karena yang mau dibandingkan adalah yang paling depan dulu. 4 ini lebih kecil daripada angka 6. Nah, puluhannya yang tidak sama. Di sini 4 ini kecil, yang dibandingkan, sedangkan dibandingkan besar 6. Jadi, angka yang di depan ini lebih kecil daripada angka yang di belakang. Ya, karena tapi kalau sudah digabungkan di sini anak-anak, walaupun yang di belakang lebih besar atau lebih kecil, dilihat dulu. Di sini 245. Di sini yang mau dibandingkan 264. Berarti
lebih kecil atau lebih besar? Yang depan kok sama, berarti langsung puluhan. Jadi 245 ini kalau dibandingkan dengan 264 bisa dibilang lebih kecil. Lebih kecil. Nah, simbol lebih kecil atau tanda lebih kecil itu bisa ditulis seperti ini tandanya. Nah, ini kecil, ini tandanya, ini simbol namanya ya. Untuk membandingkan lebih besar atau lebih kecil, lebih banyak atau lebih sedikit. Bisa kita memakai simbol nantinya. Bisa juga memakai kata-kata lebih kecil atau lebih besar. Seperti itu ya. Kalau ini, nah kalau menghadap ke sini mulutnya nih, kalau diberi tangkai, misalkan sama Miss, nah ini akan berubah berbentuk seperti K. Kalau K berarti kecil, ya. Kalau yang bawah, kalau dikasih tangkai menjadi huruf B untuk membandingkan. Kalian biar tidak bingung antara kecil dan besar simbolnya. Kalau diberi tangkai, oh menjadi B. Kalau B berarti besar. Seperti itu. Kalau kalian masih belum hafal simbol lebih kecil, lebih besar, langsung dikasih tangkai saja. Kalau sudah berbentuk K berarti kecil ya. Kalau diberi tangkai lagi yang bawah seperti oh berarti besar, seperti B besar berarti ya. Begitu. Jadi coba contoh lagi yang sedikit 26 lebih apa daripada 15? 26 lebih besar. Tandanya berarti pakai yang ini ya. Tandanya berarti pakai yang ini. Nah, ya. Ini 26 pakai kalimat lebih besar daripada 15. Boleh juga 26 lebih banyak. Banyak kata-katanya nanti ya. Lebih banyak ada, boleh. Lebih sedikit boleh, pakai simbol boleh. Yang penting kalian mengerti cara membandingkan antara bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang. Jadi kalian kalau membandingkan itu lihat yang paling depan anak-anak ya. Kalau mau membandingkan, lihat angka yang paling depan dulu. Baru kalian melihat bilangan yang belakang yang mau dibandingkan. Jangan terbalik, jangan melihat yang belakang dulu, mau membandingkan yang depan, salah. Ya, jadi yang depan dulu dibandingkan. Di sini berapa? 128 dibanding dengan 118. Titik-titik 118. Ya, di sini perintahnya isilah titik-titik dengan tanda. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Miss ya. Dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Simbolnya seperti ini, ya. 128 dibanding berapa? Dibanding 118. Tadi sudah dijelaskan sama Miss, kalau mau membandingkan bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang, kita harus melihat dulu angka yang paling depan ratusannya. Ratusannya itu sama apa tidak? Sama apa berbeda? Ya, kita melihat dulu lambangnya, maksudnya angkanya. Di sini 100. Yang mau dibandingkan yang paling depan juga 100, berarti sama. Kalau sudah sama tidak usah dicari bandingannya karena sama. Kita lanjut untuk yang di puluhannya. Di puluhannya di sini 2 yang depan. Nah, yang mau dibandingkan puluhannya 1. Nah, sudah kelihatan di sini. Yang depan aja 2. Kalau yang di belakang kok 1, berarti sudah ketahuan. Yang 2 kan lebih banyak dari 1. Ya, lebih kecil atau lebih besar. 2 lebih besar daripada 1. Sudah ketahuan ya di puluhannya. Kalau bilangan ini lebih besar. 8 satuannya sama, berarti tidak usah dibahas lagi. Yang dibahas di sini hanya puluhannya. Mana ini yang lebih kecil atau lebih besar? Lihat angkanya. Di sini puluhannya 2 yang depan. Yang mau dibandingkan itu kok 1, berarti itu lebih besar. Karena kita kalau mau membandingkan, melihat dulu bilangan yang paling depan ya. Jangan terbalik, jangan dari belakang, jangan.
Ya, jadi di sini 128 isinya itu simbolnya apa? 118. Kita tulis saja simbolnya yang seperti ini ya. 128 lebih besar daripada 118. Kenapa? Karena di sini puluhannya lebih besar daripada yang mau dibandingkan. Jadi gampang cara mencari lebih kecil atau lebih besarnya. Seperti itu, paham sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss masih tetap menerangkan tentang, menjelaskan tentang materi PPKN. Nah, Miss langsung saja ya, karena masih ada Miss Anis bahasa Arab yang akan menjelaskan. Miss ambil poin-poinnya saja. PPKN itu kita menjelaskan tentang masih tetap PPKN tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila sama hidup rukun. Ya, intinya adalah hidup rukun di tempat bermain, di masyarakat, di sekolah. Nah, sekarang kita halaman, coba kalian buka halaman 54. Ya, halaman 54. Coba dibuka. Sudah ya sayangnya, halaman 54. Di situ ada gambar yang A, itu gambar anak sedang bermain bola. Ya. Berikut ini ada gambar sikap hidup rukun dan tidak rukun dalam bermain. Berilah tanda centang. Nah, sikap yang sesuai nilai Pancasila. Kan coba kalian buka itu halaman 54, ada gambar di sini. Ini Miss tunjukkan ya. Ini ada gambar anak yang sedang bermain ya, bermain bola. Nah, ya gambar anak bermain bola. Yang B, anak sedang bermain itu banyak. Ada yang bermain pindan, ada yang bermain egrang, ada yang bermain layang-layang. Nah, yang C ini adalah gambar anak yang sedang bertengkar. Yang C itu adalah gambar anak sedang bertengkar. Yang D itu bermain bersama. Tidak membeda-bedakan itu ya sayang ya, semuanya bermain bersama. Nah, yuk kamu pegang pensil ya sayang ya, pegang pensil. Kita isi bersama-sama. Kita isi bersama-sama yuk. Kita isi bersama-sama. Kita isi bersama-sama dari latihan ini. Yang sesuai dengan nilai Pancasila itu gambar apa aja? Yang A, yang B, dan yang D. Sudah ditulis? Ya. Sesuai dengan sila Pancasila. Sikap yang ditunjukkan apa? Sikap yang ditunjukkan di situ adalah kerukunan, karena sudah bermain. Kenapa kok tidak sesuai dengan Pancasila? Karena menunjukkan sikap. Yang B, lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Lengkapi kalimat berikut dengan cara yang tepat. 1, bermain dengan teman. Kita harus rukun. Yang pertama rukun. Coba tulis. Nomor 2, pada saat bermain harus bergiliran, tidak boleh berebut. Yang ketiga, kamu harus menghibur saat ada teman yang bersedih. Nomor 4, Ipah ingin melihat Mia bermain dengan gembira. Nah, itu tadi
Miss, kenapa kok memberikan langsung jawabannya? Karena di situ juga Miss ingin menunjukkan biar kalian bisa membedakan sikap yang rukun dengan sikap yang tidak rukun. Karena di situ pasti ada kisah, ada cerita. Miss mau meneruskan tentang nilai Pancasila ya sayang ya. Nilai-nilai Pancasila. Yang ini Miss hapus ya nak ya. Rukun. Miss ambil intinya saja. Hidup rukun itu adalah berdampingan dengan orang lain secara damai. Dengan orang lain secara damai. Hidup rukun itu bisa dilakukan di mana saja kamu berada dan harus rukun. Nah, ini Miss menjelaskan sayang, kamu dengarkan dulu. Yang tidak paham boleh dicatat. Yang aku nggak tahu ini apa yang dibaca sama Miss, tulis nggak apa-apa tulis ya sayang ya. Terus salah satu contoh hidup rukun di rumah. Satu, patuh sama orang tua. Nah, siapa yang enggak patuh kalau dituduh sama orang tua masih ngeyel kemana-mana. Terus waktunya sholat harus sholat, waktunya mandi harus mandi. Miss boleh bermain? Boleh. Ada waktunya bermain, ada waktunya membantu orang tua. Kalian sudah kelas 2, jadi tanggung jawabnya lebih banyak ya sayang ya. Nah, karena itu kita harus patuh sama orang tua. Karena itu untuk kebaikan kalian semua. Ya sayang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi contoh hidup rukun di rumah. Bermain bersama saudara. Baik. Miss, manfaatnya hidup rukun apa? Manfaatnya kalian bisa tenang, bisa tentram. Kalau hidup rukun. Nah, Miss kembali lagi ke hidup rukun itu sesuai ada di sila Pancasila. Nah, hubungan antara simbol Pancasila dan sila Pancasila. Nah, sekarang tampak dalam keluarga itu apa? Sebentar. Hidup rukun di rumah. Contoh lagi yang sesuai dengan sila Pancasila pertama. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sila pertama itu menjelaskan tentang ibadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang berkaitan dengan sila pertama itu tentang ibadah. Salah satu contoh ibadah kepada Allah. Jadi seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita tidak boleh menghalangi. Jadi kita membiarkan orang melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu termasuk sila pertama. Nah, sila pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang. Kalian pernah lihat kan burung Garuda Pancasila? Nah, burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila itu ada lambang-lambangnya. Miss akhiri pertemuan untuk materi PKN. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Miss, tulis dulu di papan. Huwa dan hiya ya. Huwa dan hiya. Apa kegunaan huwa itu? Kegunaannya huwa apa? Huwa digunakan untuk kegunaan huwa dan hiya. Huwa itu digunakan untuk kata benda yang berjenis
laki ya. Yang mengikuti huwa atau kata setelahnya huwa itu harus berjenis laki-laki. Digunakan untuk kata benda yang berjenis perempuan. Jadi kalau huwa digunakan untuk kata benda yang berjenis laki-laki. Sedangkan hiya digunakan untuk kata benda yang berjenis perempuan. Ya. Kepalanya belum. Nah, huwa di sini artinya dia laki, artinya huwa dia laki. Sedangkan artinya hiya dia perempuan. Contoh ya. Halo. Kelihatan ya contohnya ya. Jadi contohnya huwa tilmidun. Artinya dia murid laki-laki. Jadi kata setelahnya huwa itu harus berjenis laki. Jadi di sini huwa tilmidun bukan huwa tilmidatun ya. Huwa tilmidun. Kalau huwa ini berjenis laki-laki, berarti tilmidun harus berjenis laki-laki juga ya. Sekarang contohnya yang dia. Ya sudah, Miss lanjut dulu ya. Huwa tilmidun apa artinya? Hanya yang hiya. Hiya tilmidatun. Artinya dia murid perempuan. Huwa artinya dia laki-laki. Huwa di sini digunakan untuk kata benda yang berjenis laki-laki ya. Jadi huwa di sini digunakan yang berjenis laki-laki ya. Sedangkan hiya digunakan untuk kata benda yang berjenis perempuan. Di sini artinya dia perempuan. Nah sekarang contohnya yang hiya tilmidatun. Dia murid perempuannya. Dia di sini berjenis perempuan. Jadi kata yang mengikuti harus berjenis perempuan. Kenapa di sini kok bukan tilmidun? Kenapa harus tilmidatun? Nah, karena di sini berjenis perempuan. Jadi kalau di depannya itu hiya, berarti kata yang mengikuti harus berjenis perempuan. Atau di depannya ada tak marbutoh ya. Ini namanya tak marbutoh ini. Kalau di depannya itu berjenis laki-laki, berarti kata yang mengikuti harus berjenis laki-laki. Atau tidak ada tak marbutohnya. Jadi kalau di depannya itu huwa, berarti kata yang mengikuti itu harus berjenis laki-laki ya. Atau tidak ada tak marbutoh. Kalau di depannya itu hiya, berarti kata yang mengikuti harus berjenis perempuan. Atau di belakangnya ada tak marbutohnya. Kalau hiya tilmidatun itu apa? Dia murid perempuan ya. Kalau di sini pertanyaannya man huwa, siapa dia? Jawabannya apa? Huwa tilmidun. Artinya apa? Dia murid laki-laki ya. Kalau pertanyaannya man hiya, siapa dia? Jawabannya apa? Jadi gini ya.
Tilmidatun artinya murid perempuan. Apa dia? Jawabannya dia tilmidatun. Dia murid perempuan. Jadi gini ya, kalau di belakangnya itu ada huwa, man huwa, kan di belakangnya huwa ya. Huwa berarti jawabnya di depannya harus huwa. Man huwa, siapa dia? Huwa tilmidun. Nah ini di depannya harus huwa juga. Jawabnya hiya itu salah ya. Jadi kalau pertanyaannya itu man huwa, siapa dia? Jawabannya huwa tilmidun. Man huwa, jawabannya belakangnya ada huwa dan huwa. Ditanyakan huwa, siapa dia? Berarti di depannya harus huwa. Iya ya. Huwa, siapa dia? Huwa tilmidun, bukan huwa tilmidatun ya. Kalau huwa tilmidatun itu salah ya. Kalau yang manhia ini siapa dia? Perempuan. Kalau yang manhia siapa dia? Laki-laki. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Manhia, jawabannya apa? Huwa tilmidun artinya dia murid. Jawabannya huwa tilmidun, dia murid laki-laki. Ya sudah, Miss akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.